Oke. Topik hari ini saya sebenarnya melanjutkan topik dari Bapak Sumbayak yang kemarin. Topik yang hari ini penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA paket B dan C. Ini sangat dekat bagi kita karena kita memang berhubungan dengan murid, begitu ya Bapak Ibu? Oke. Untuk topik ini ada 3 modul, mudah-mudahan satu modul boleh selesai. Untuk modul 2 dan 3 kita lanjutkan besok ya Bapak Ibu. Untuk modul yang pertama memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Nah, di sini dijelaskan di dalam video yang pertama, murid itu bersifat unik. Jadi karakternya unik. Jadi kita masing-masing memang memiliki karakter yang unik. Nah, karena keunikan dari murid itu, kita dituntut untuk bertanggung jawab mengenali karakteristik dan kebutuhan murid agar dapat mengembangkan potensinya. Nah, dari ketika kita sudah mengetahui si siswa yang unik, masing-masing punya keunikan, kita lihat apa kebutuhannya. Nah, itulah namanya kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar dengan kondisi awal murid. Tujuan kita tadi ada satu nih, tapi ternyata setelah melihat karakter si anak yang unik ini, dia belum tentu bisa untuk melakukan sasaran tujuan kita tadi. Nah, jadi kita harus melihat dulu kondisi awal si anak. Nah, ada 3 faktor kebutuhan belajar. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga ketertarikan murid. Jadi masing-masing murid yang unik ini punya ketertarikan yang berbeda-beda. Jadi itu yang harus kita pahami untuk murid-murid kita. Nah, jadi yang penting di sini adalah guru perlu mengetahui pengetahuan awal murid agar bisa memetakan kebutuhannya. Setelah kita mengetahui kebutuhan si anak tadi, bisa kita petakan. Jadi kita buat di dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kategori-kategorinya. Nanti dijelaskan untuk selanjutnya. Nah, tadi siswa yang unik tadi ini, kalau kita misalnya mengajar di kelas, pasti ada anak yang melamun, yang nggak fokus. Nah, jadi kita kalau menanya sesuatu kepada anak ini, terus dia nggak bisa jawab, seringkali kita menjawab karena anaknya memang begitu. Jadi ini jawaban yang nggak boleh lagi kita katakan, katanya Bapak Ibu di video tersebut. Jadi kita harus memahami mengapa anak itu melamun, kenapa dia nggak fokus. Nah, jadi dari situlah kita berangkat untuk mengetahui pengetahuan awal si murid tersebut. Oke, kita lihat latihan pemahamannya Bapak Ibu. Ini penyesuaian pembelajaran dan kebutuhan. Benar-benar Kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Pernyataan di atas adalah benar. Benar. Tadi kesenjangannya tadi, Bu. Nah, Ini. Iya. Selanjutnya, pemetaan murid dapat dilakukan contohnya berdasarkan pengetahuan awal dan minat. Benar, karena tadi ada 3 ya faktornya, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Ketertarikan ya. Ya, ketertarikan. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, kita lanjut ke reflektif. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita lihat kembali keadaan kelas kita. Apakah ada murid yang mempunyai kesulitan dalam belajar? Keadaan seperti apa yang ditampilkan murid? Suka melamun, telat, merespon, tidak tuntas mengerjakan tugas, dan seterusnya. Saya jawabnya ada pasti ya Bu. Bahkan yang pintar sekalipun pasti dia pernah mengalami kesulitan dalam belajar, entah pelajaran apapun itu. Ini jawaban saya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau buat yang baru, yang lain boleh silakan Bapak Ibu. Seperti apa yang ditampilkan murid
suka melamun, telat respon, telat datang. Video kita buat. Ya ada. Berdasarkan pengamatan saya di kelas, setiap siswa, semuanya Bapak Ibu, bahkan yang pintar pun pasti dia pernah melamun, tidak merespon, dan pernah juga tidak tuntas mengerjakan tugas. Setiap siswa pasti pernah mengalami kesulitan dalam belajar dengan berbagai keadaan yang berbeda, seperti melamun, telat merespon, dan tidak tuntas mengerjakan tugas. Boleh juga dengan hal lain, fokus ke luar kelas. Nah itu juga bisa jadi alasan kenapa anak-anak tidak merespon pelajaran kita. Rajin permisi ya Bu ya. Ya benar Pak. Keren kali teman-teman. Si Dio berarti apa kok? Kalau enggak si Rafael. Kalau udah disuruh baca, mau berak aku Mbak. Lumba-lumba. Berbisi dia terus. Kalau murid gua ada yang suka keluar-keluar Pak. Lagi 96. Iya itu Pak. Sampai ke Pak. Apalagi 9. Ada lagi yang lewat Pak pasti ditengok. Ah udah menggebu-gebu. Nah, udah bisa ditutup jendelanya itu semua. Jadi pernah lah mereka tenang kali lah 9 anak ini aku masukkan. Jadi heran juga. Kok kenal ini? Jadi bingung masuk. Kenapa ya? Gitu. Hah? Sebelumnya, aku pula bukan, aku bilang, aku tahu siapa kamu. Aku mengenal siapa kamu. Aku mandi dan padahal, maksudnya orang itu takut kalau kita cenayang gitu loh. Apa namanya? Tahu kayak dukun. Padahal, aku cium, kau merokok Kak. Dari mana yang tahu? Saya tahu kau merokok karena kalau kucingnya tak ada bapak siapa yang tahu. Dari mana yang tahu merokok katanya? Dipikirnya kok aku jadi kayak dukun gitu. Salah. Oh, tahu Untuk aku. di dalam video Selamat, memang kan? dibuat contohnya pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya membuat poster. Nah, ada yang bernama Butet. Butet tidak tuntas mengerjakan tugasnya karena memang dia tidak mahir menggambar. Kemudian ada Iha, dia tidak bisa membuat kata-kata bagus, sulit untuk memilih kata-kata yang menarik di dalam poster. Kemudian ada Joyo yang kehabisan waktu karena bingung apa itu yang dimaksud dengan poster. Jadi itu maksudnya tadi tidak semua anak-anak bisa menggambar. Misalnya tadi kompetensinya menggambar atau membuat poster. Jadi kita ketahui dulu pengetahuan awal si anak tersebut. Oke, ini sudah bisa Bapak Ibu? Sip. Sudah. Ya, terima kasih. Keren kali. Kemudian lanjut ke identifikasi kebutuhan kognitif murid. Yang video boleh ditonton ya Bapak Ibu agar tercentang hijau. Oke, yang kedua, identifikasi kebutuhan kognitif murid. Di sini kognitif pengetahuan, tetapi di video ini difokuskan kepada kemampuan berbahasa. Nah, ketepatan saya guru bahasa, tapi di sini dikatakan Bapak Ibu, murid bukan kertas kosong. Mereka telah memiliki pengetahuan sebelumnya. Jadi bukan kita yang mengisi kertas mereka Bapak Ibu, mereka sudah terisi sebelumnya. Nah, jadi kita tinggal menambah. Tabula rasa. Gula rasa. Tabula rasa. Bukan, konvergen. Kompornya kedua itu campuran. Iya. Tabula rasa dan negatif. Deterjen apa deterjen? Lain. Bebersih lantai. Identifikasi. Jadi kognitif bukan tentang inteligensi ya Bapak Ibu, bukan skor IQ, tapi kemampuan berbahasa. Nah, cara untuk mengidentifikasi bahasa utama murid, yang pertama bertanya langsung pada murid. Ini sebaiknya dilakukan oleh semua guru Bapak Ibu, bukan hanya guru bahasa Indonesia. Ini nanti kelanjutannya ada di asesmen diagnostik. Jadi kita melihat apa saja yang dibutuhkan anak itu dari asesmen tersebut. Nah, kemudian ada validasi menganalisis topik, membuat tulisan bebas, pre-assessment, asesmen diagnostik, dan pemetaan karakteristik murid dan strategi pembelajaran. Nah, di sini untuk ketika kita tahun ajaran baru, kita bisa menyuruh anak-anak itu berbicara atau kita tanya bahasa apa yang kau gunakan di rumah. Nah, kalau dulu saya di daerah, anak-anak masih menggunakan bahasa Aceh, jadi saya sama sekali nggak mengerti apa yang mereka katakan.
Jadi di situ saya harus belajar untuk bahasa Aceh di situ Bapak Ibu, supaya saya bisa ikut dalam kehidupan mereka. Jadi di sini kita harus paham dulu anak-anak itu sudah bisakah kemampuan berbahasanya. Kemudian yang kedua, di video yang kedua, mengidentifikasi kemampuan membaca. Membaca ini fundamental, sangat pokok, dasar sekali Bapak Ibu. Makanya kalau kami guru bahasa Indonesia mengharapkan anak-anak ini sudah bisa membaca usia 7 tahun dan 8 tahun ke atas dia sudah bisa membaca pemahaman. Dia sudah memahami apa yang dia baca. Karena kalau dia nggak paham apa yang dia baca, nggak akan bisa dia mengerti pelajaran apapun itu Bapak Ibu. Nah di sini kita diharapkan untuk mengetahui kemampuan berbahasa itu di awal. Siapa yang nggak bisa baca, supaya kita tahu tindak lanjutnya. Nanti di sinilah namanya pemetaan. Nah memang di sini peran guru SD sangat diharapkan sekali, karena tadi itu usia 7 tahun wajib sudah bisa membaca. Nah, untuk indikator identifikasi kemampuan membaca ini memang untuk guru SD mengenal bentuk dan melafalkan bunyi, huruf, membaca suku kata, sikap membaca, pemahaman, jumlah kosakata, dan kemampuan menulis. Nanti di video boleh Bapak Ibu tonton. Di situ ada penjelasannya bagaimana cara mengajar anak untuk membaca. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke latihan pemahaman. Apa cara yang dapat kita lakukan untuk memvalidasi ragam bahasa yang digunakan sehari-hari oleh murid? Memperhatikan bahasa yang digunakan. Iya benar ya Bapak. Memperhatikan bahasa yang digunakan dalam percakapan. Baru dari ibu tadi. Iya. Yang kedua, cara mengajarkan membaca pada murid kelas awal adalah dengan langsung menyebutkan nama huruf dan tanpa konteks. Salah. Iya salah, nggak bisa ya Bapak Ibu. Nah, jadi kami waktu itu pernah mengajari si Dio itu ya. Salah maaf. Si Rafael membaca C uju, C ici. Keluar di bawahnya gambar keran air Bu. C uju, C ici, air. B-O-B-O, L-ala, maaf Bu. B-U-Bu, M-ini. Keluar di bawah. Bumi, bola katanya gitu. Yang lebih parahnya lagi si Dio. Inilah bahasanya Bapak Ibu kan. Nggak apa-apa, lucu itu. Jangan Pak. Nggak tahu Pak. Saya nggak biasa bilang gitu Pak. M-M-E, L-O-L-O, T-O-T. Harusnya melotot, tapi dia yang lain dibilangnya Bapak Ibu. Jadi itulah anak-anak ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah dijawab ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke refleksi. Pas sekali memang materi ini sama Bu. Untuk mengidentifikasi kebutuhan kognitif murid, strategi apa yang ingin Anda lakukan? Nah, saya karena pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, strategi yang saya lakukan adalah meminta murid untuk membuat tulisan bebas terkait topik yang mereka minati. Ini seperti asesmen diagnostiknya ini juga Bapak Ibu, tapi saya buat dalam bentuk deskripsi. Saya memandu mereka untuk nomor 4 menuliskan apa, Bang? alasan murid Karakteristik, kan? tertarik dengan topik yang dia pilih dan apa manfaat yang akan diperolehnya setelah mempelajari topik yang diminatinya tersebut. Dari tulisannya akan kelihatan kemampuan kognitif murid. Jadi kalau di dalam itu dia masih ada kata bahasa-bahasa daerah, nah itu yang mau kita perbaiki Bapak Ibu, supaya dia bisa membedakan bahasa ibunya dengan bahasa Indonesia. Sama punya kita Bu. Kan murid untuk Berarti kita kerjasama. Mengatur karakter siswa. seleksi. Tahu belum tahuan nih. Tahuan Guru tahu kan. Latihan. Bukan video ya. Kognitif ya. Identifikasi kemampuan membaca awal. Entah kenapa ada puisi di kanan ya. Dia video apa? Di Enggak yang memandu mereka. Memandu mereka untuk menuliskan alasan murid tertarik dengan topik yang dia pilih. Atau misalnya kita suruh siswa memilih buku ke perpustakaan. Kemudian kita tanya, apa alasanmu memilih buku tersebut? Nah, di situ dia bisa menceritakan alasannya. Dari bahasanya itu kita bisa melihat kemampuan berbahasanya. Yes. Berikutnya.
Oh, itu SD tadi ya? Ini habis makan serius ya? Biasanya ini ngantuk. Oh bukan serius ya, bukan ngantuk ya? Bisa makan. Kalau udah makan ya Bu. Iya, kayak pernah datang kopi seperti Pak yang bilang tadi. Ya berarti yang tadi Pak. Iya, ya. Yang tadi Pinjam yang HP, pertama. mau foto. Yang kedua. HP ku di sana pinjam. Yang pertama itu. Permana setelah Iya. radian diam kita. Oh, iya juga. Gak serius. Oh iya iya. Auran itu Pak. Jadi saya yang GR Pak. Ada gak iya? Iya. Nggak ada hubungannya ya Pak. Iya. Sudah Bapak Ibu. Sudah. Dimarahin nanti kita. Oke. Dimarahin kita nanti. Saya simpan ya Bapak Ibu. Oke, topik yang ketiga. Mau foto? Bentar ya. Refleksi. Ada apa tadi? Manajemen kelas. Hilang. Yang pertama, menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Nah, saat kita melakukan pembelajaran di kelas, pasti ada siswa yang paham setengah, paham utuh, paham setengah, dan belum paham. Jadi di situ kita diminta untuk memetakan tadi. Nah, iya, dipetakan Bu. Jadi dari situlah kita bisa melihat apa kebutuhan si anak ini, di mana dia yang belum paham. Jadi ini berhubungan dengan kemarin yang dijelaskan Pak Sumbaya, ada itu kompetensi prasyarat. Jadi ada kelompok yang belum memahami kompetensi prasyarat ini. Artinya ada tujuan pembelajaran kita hari ini yang mau kita capai, ada syarat yang harus dia selesaikan dulu sebelum lanjut ke materi ini. Tetapi si anak ini belum paham, harusnya itu sudah dipelajarinya di kelas 7. Nah, tetapi karena ini sudah kita pelajari di kelas 8, jadi terpaksa kita harus kelompokkan dia di temannya yang berbeda. Jadi ini nanti si anak ini akan, kelompok ini nanti akan mendapatkan pengajaran langsung dari guru. Tapi kalau yang sudah paham utuh, dia bisa kita buat secara mandiri. Jadi kita hanya pandu singkat saja, jadi dia bisa mencari sendiri. Nah, jadi untuk menyelaraskan itu tadi, nah setelah kita menyelaraskan pembelajaran itu tadi, kita bisa setelah kita bagi-bagi dalam kelompok, kita lakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, ada pembedaan di sini Bapak Ibu. Jadi ada 3. Yang pertama, modifikasi proses. Nah ini tadi sudah kita kelompokkan. Nah, yang tadi paham utuh kita biarkan mandiri, yang paham setengah kita bisa berikan konsep pelajaran kita hari itu kita tambahkan supaya dia lebih paham. Sedangkan kalau yang belum paham, berikan instruksi yang lebih mendalam lagi. Kalau bisa dia pun pertanyaannya berbeda dari kelompok yang lain. Nah, untuk produk akhir, hasil belajarnya sesuai minat. Tadi sudah kita bagikan ini dalam 3 kelompok. Nah, untuk pencapaian tujuan pembelajaran tadi, kita bebaskan mereka memilih produk akhir yang dia inginkan, yang dia mampu sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Itu tadi kebutuhan belajar tadi. Kita lihat apa yang dia bisa. Misalnya dia bisa menggambar, kita biarkan dia membuat tugasnya itu dalam bentuk gambar. Kalau dia bisa membuat dalam bentuk lagu, kita buat dalam bentuk lagu. Terserah padanya. Atau dia mau presentasi, dia boleh buat dalam bentuk presentasi. Itu untuk produk akhir. Nah, untuk konten, memodifikasi konten atau materi pembelajaran, ini lebih ke yang belum paham tadi. Karena dia belum paham, jadi kita harus lebih fokus kepada si anak yang belum paham ini. Kita menambahkan materi baru materi yang sama tapi tambahannya supaya dia lebih mudah paham. Untuk misalnya kita membuat teks argumentasi. Membuat teks argumentasi ini kompetensi prasyaratnya
harus mengetahui dulu fakta dan opini, kemudian kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang belum paham sama sekali ini nggak lulus untuk prasyarat itu Bapak Ibu. Tapi yang dua kelompok ini yang sebagian bisa, tapi yang paham utuh ini dia sudah bisa, padahal ini sudah kelas 8. Seharusnya itu dipelajarinya di kelas 7. Jadi kita harus mundur lagi. Kita boleh mundur Bapak Ibu untuk mengajari ini. Memang membutuhkan banyak waktu. Dan ya memang sangat sulit Bapak Ibu karena pasti di sana ribut ini ya. Jadi kita harus banyak belajar lah. Nah, jadi ini kita ajarin mereka. Jadi kita kasih pertanyaannya berbeda dengan yang dua kelompok tadi. Jadi mereka kita biarkan dulu mencari kompetensi prasyarat tadi. Itu ya Bapak Ibu. Tenang kali Bapak Ibu, jadi takut saya. Bukan jutaan. Bukan tercengang loh Bu. Oh gitu. Kami simak kali loh Bu. Sekali apanya. Aku aja yang paling nakal Bu, nggak bisa ngomong. Jago pelik Pak Ion, makanya diam. Oh, kalau Bapak Iya. Ibu nggak apa biasa saya mana tahu Pak kamu sama Pak Judo Pak. Oke, kita masuk ke latihan pemahaman ya Bapak Ibu. Belum Bu, satu lagi. Oh belum. Asesmen awal. Asesmen awal. Oh ya maaf ya Pak. Ya pasti. Ih, bangke besok nggak ada. Bangke mana nih Bang? Kita pinjam. Aduh. Asesmen awal. Pembahasan kebutuhan. Ini masih bagian kedua. Oh ini. Nggak sih udah. Oh ya, kedua ya. Tapi tadi udah. Ini Yang ketiga. Asesmen awal. Asesmen awal pembelajar SMP. Oh iya. Bahasa Indonesia lagi ya. Memang pas topik ini sama ibu. Oh ya, itu tadi Pak. Setelah kita melakukan asesmen tadi kan kita asesmen diagnostis. Kalau untuk bahasa asesmen diagnostis kognitif. Nah, setelah kita melihat kemampuan berbahasa tadi, kita perhatikanlah dia Pak. Itulah tadi yang saya bilang sudah dibagi anak-anak. Kalau mau bisa membuat kelompok-kelompok tadi, ada yang paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Seperti yang membuat teks argumentasi, harus ada prasyarat yang diselesaikan dulu untuk melanjutkan materi itu tadi Pak. Nah, jadi benar di videonya itu Pak ada tabelnya, ada dibuat di situ matriks untuk penilaian hasil asesmen pemetaan. Nah ini tuh guru bahasa Indonesia boleh mendownload ya Bu itu hasil cara membuat hasil asesmen pemetaan. Kemudian untuk ini ada catatan yang penting yang saya tulis yang disampaikan di video. Guru yang baik adalah sosok yang dapat memahami mereka yang tidak dapat menjalankan dengan baik, yang tidak dapat menjelaskan dengan baik, dan menjelaskan kepada mereka yang tidak dapat memahami dengan baik. Ini pertama saya nggak paham ini, saya tanya ini waktu itu sama Ibu OP, Pak Judah, Pak Tambah. Artinya kita Bapak Ibu, anak-anak ini nggak paham. Tapi kalau kita paham, mereka nggak paham, itu berarti kita adalah guru yang baik. Dan kalau kita sudah paham, mereka nggak tahu, nggak paham, karena nggak paham lah dia Bapak Ibu. Makanya kalau kita tanya, apa ini? Kayak apa yang nggak kau tahu? Nggak akan tahu dia Bapak Ibu. Memang karena nggak paham dia apa yang dipelajari itu tadi. Karena kemampuan awalnya belum nyampe ke situ. Makanya tadi dipetakan, belum paham sama sekali. Jadi kalau ditanya apapun dia nggak akan paham. Gitu. Dan menjelaskan kepada mereka yang tidak dapat memahami dengan baik. Memang agak sulit dan memakan waktu. Karena tadi ini yang paham ini udah bangga nih udah paham. Ini paham sebagian, yang belum paham ini sama sekali harus mundur lagi. Itu memang membutuhkan kesabaran ya Bapak Ibu ya. Jadi itu guru yang baik adalah sosok yang dapat memahami mereka yang tidak dapat menjelaskan dengan baik. Sama seperti saya saat ini. Mudah-mudahan maklum ya Bapak Ibu. Oke ya Pak. Hilang kayaknya Pak.
ini PowerPoint saya ini apanya slide-nya Pak untuk yang itu. Oke, latihan pemahaman. Menurut Martin Nordlund, kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan modifikasi pada ketiga hal ini kecuali A. Ayam. Cara berbicara yang iya jelas. benar, tadi ada proses, produk akhir dan konten, ya Bapak Konten, Ibu. iya. Ya. Bagaimana cara kita mengenali kemampuan dan kebutuhan murid di awal pembelajaran? Melakukan asesmen formatif di tengah proses, melakukan asesmen awal, melakukan Bola. Di bola. Iya, bola. Iya, bola, Kak. Oke, benar ya Bapak Ibu? Ya. Salah satu fungsi asesmen awal pembelajaran adalah mengetahui kemampuan prasyarat murid. Dodol. Memahami sebuah kebutuhan murid, memahami Kak? Iya benar. Dodol. Semua benar. Dia. Cepat-cepat kali, jauh kali orang ini gua. Masuk ke refleksi. Oke. Ke refleksi. Setelah mempelajari materi ini, strategi yang akan saya lakukan untuk menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran adalah strategi yang akan saya lakukan ini dari pembelajaran yang sudah kita tonton dari video ya Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Yang kedua, membagi murid dalam kelompok-kelompok berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga, membuat tujuan pembelajaran yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Inilah yang dinamakan diferensiasi proses, yang berarti guru tetap memenuhi kebutuhan murid agar mereka tetap belajar sesuai levelnya masing-masing. Yang keempat, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan diferensiasi produk akhir dan konten. Nah, untuk asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kalau kita misalnya masuk tahun ajaran baru, kita bisa buat dulu Bapak Ibu. Misalnya kalau saya dulu nama, tempat tinggal, anak keberapa, yang disukai, yang tidak disukai, ya hobi, ya itu termasuk asesmen diagnostik ya Bapak Ibu. Itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran di tahun ajaran baru untuk mengetahui bagaimana karakter si anak tersebut. Kecil tak untuk musim. Iya pakai kerombo Bu, jadi kecil. Iya. Betul pula ya, mata ini perlu apa? Lalu di udah tua. Mata ini perlu apa? Udah ditulis ya, mata ini perlu apa? Iya, maksud. Otomatis menulis dia. Iya. Siapa kok dia manja ya? Jadi iya, biasanya udah bunda. Oh, belum ngompol. Iya katanya. Kalau udah ngumpul biasanya rewel. Nanti dipitnah ah. Pakai pensel. Kan bisa dibeli kan. Sama kali pun ya kan. Tinggal. Tapi repot kali ya membagi kelompok ini ya kan, memerlukan waktu yang banyak ya kan? Iya benar Bu. Iya. Kita harus punya beberapa cara jadinya Bu untuk ngajarin anak-anak Iya. ini. Repot kali. Nampak Berarti Bu? muridnya 10 orang aja Jangan nih. simpan dulu ya. Makanya kami ngajukan proposal tentang ini pembelajaran berdiferensiasi. Ayo. Judul ketuanya. Semoga berhasil ya Bang Jul. Amin. Jabir. Kalau pakai kayak gini pemerintah, maka muridnya nggak boleh 24 satu kelas, 10 aja. Biar bisa kenal sama ini ya kan. Mana? Dan yang sertifikasi gampang, nggak perlu lagi apa ya kan. Nah, kalau sendiri guru yang harus pintar. Murid makin bagus ya kan. Sebenarnya emang suka 10 aja, pasti jago-jago murid kita. Iya kan? Berdasarkan nggak ada berdasarkan. Kalau kayak sirap peleng 10 kayak mana ini? Oh, hasil asesmen. Ini yang dinamakan apa itu Kak? Diferensiasi proses ya. Dua Kak Putri. Dua, membagi murid dalam kelompok-kelompok berdasarkan hasil asesmen. Bisa Pak kalau kayak sirap ayu semua 10. Ya gampang lah berarti ya udah 10 lah. Apanya gitu ya cuma itu aja metodenya kan? Kami ini Bapak Ibu udah 14.02. Lanjut lah. Lanjutlah Pak. Kita selesaikan aja postesnya sampai postes ya. Iya, aja lah. Iya, sampai pos. Sampai postas. Iya.
Silakan, terima kasih. Berapa Saya kan mengingatkan aja Bapak Iya Ibu. pak. Begadang nggak pakai pak kebaya juga. Kok nggak saya lihat? Di mana saya? Ditanya kita ada orang jadi anggota keluarga nih. Makanya Tapi kata-kata Yun aja nih. makanya bapak Simpan deh. udah. Nomor 3 yang membuat tujuan Membuat pembelajaran. tujuan pembelajaran Inilah yang dinamakan diferensiasi proses, yang berarti guru tetap memenuhi kebutuhan murid agar mereka tetap belajar sesuai levelnya masing-masing. Kakaknya aja di belakang dia dulu, aku tuh tahu. Aku hidup Bang. Tapi udah dibilangnya diferensiasi itu tidak merupakan suatu halangan katanya gua. Dibilang di video ini. Kerja keras lah kita. Enaknya ketawanya itu. Berikutlah ragam strategi manajemen kelas campuran yang benar kecuali Tanpa kacamata bisa dibuka ini. Serius ya? Serius sekali ya? Kerennya banget. Serius. pelibatan. Sini belum ada Campuran ya. Wih, kok dipanggil sama Opung? Saya Opung ini Ada masih di muda. bilang apa itu? Opung pakai susu ini. Ini benar. Udah jam 2. Pengaturan manajemen kelas ya. Ini datang-datang nggak bergetar kok ya. Salah. Udah jam 2. Ini benar. Lanjut lah postek. Nanti ada dapat makan lagi loh, Pin. Sudah Bapak Ibu, Oke. Pendek manajemen. Lanjut. Mas JP masih menyampaikan. Mencari. Udah bilang dia murid paling baik kok. Oke. Peserta paling baik. Pak Juke. Padahal awalnya menolak ya kan? Iya. Oke, yang ketiga manajemen kelas. Manajemen kelas ini kalau pembelajarannya efektif, menyenangkan, maka murid termotivasi belajar. 5 elemen sikap manajemen kelas yang baik, hubungan individu guru dan murid erat, guru menjadi contoh teladan yang baik, adanya budaya disiplin positif, adanya keyakinan kelas atau ini kesepakatan kelas, kemudian murid memiliki pengendalian diri yang berasal dari dalam diri. Nah, ragam strategi manajemen kelas ini yang paling utama adalah melibatkan murid. Apapun katanya Bapak Ibu, sama seperti refleksi tadi, semuanya harus dikerjakan bersama-sama, disepakati bersama-sama. Kemudian penentuan tata ruang kelas. Nah, di sini bisa boleh berganti-ganti tempat duduk. Dia yang menentukan di mana tempat duduknya, mau di depan, mau di belakang. Bahkan teman sebangkunya siapapun, kita memang harus memberikan keleluasan itu kadang supaya dia bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Kemudian hubungan positif antara guru dan murid, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini biasanya kita lakukan di awal pembelajaran dan pengelompokan kelas. Oke ya Bapak Ibu, satu lagi ya Bu, ya Bu. Ragam strategi manajemen kelas campuran ini sebenarnya untuk daring dan luring yang kemarin masa Covid ya Bapak Ibu, karena perubahan teknologi maka pola pikir kita pun harus berubah. Itu sama seperti beda pembelajaran yang zaman dulu dengan yang sekarang. Anak-anak ini saya kepada Ibu OP aja Bu, udah jauh sekali umurnya karena saya nggak paham dengan mereka ini. Itulah Bapak Ibu. Apalagi anak-anak yang udah jauh sekali bawa. Kadang-kadang pusing kita, kok gini kali anak-anak sekarang. Tapi ya itulah memang zaman mereka Bapak Ibu. Jadi saya dengan orang tua saya pun pasti, kalau orang tua kita ngomong pasti bilang, anak-anak sekarang ini memang suka yang aneh-aneh. Nah, itu kalau menurut orang tua kan begitu kan Bapak Ibu. Tapi ya itulah yang berusaha saya pelajari tentang kebutuhan, kesukaan dan minat anak-anak sekarang. Nah, strategi kelas campuran ini juga sama. Ini digunakan untuk daring ya Bapak Ibu. Ada pengelompokan murid, pelibatan murid, buat lembar pengumpulan tugas dan kelas bersama atau komunitas bersama. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tunggu dulu, Pak. Belum Bu.
Dengar videonya aja udah di video ini. Lama Pak, coba kita pulang. Iya orang itu gue bilang. Oh. Jelaskan aja di video aja ya kan. 9 menit. Kenapa udah ada intisarinya di situ kok? Foto aja. Hah? Foto aja. Terus banyak kali nanti terapi. Hapus terus kata yang kumpulin. Bentar lah. TTP ya. Udah sampai 1 menit pun. TTP. Asesmen. Udah lanjut. Lanjut. Lanjut ayo. Uji pemahaman. Ya, latihan pemahaman. Aku udah siap ini. Berikut adalah ragam strategi manajemen kelas campuran yang benar, kecuali pelibatan murid, pengelompokan murid, umpan balik secara langsung, menetapkan bahan belajar harus yang diberikan oleh guru. Iya, harus bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam pengaturan manajemen kelas yang efektif, kita tidak perlu melibatkan murid dalam prosesnya. Tadi harus terlibat. Iya benar. Refleksi. Lanjut. Selesai. Dalam mempelajari materi ini, praktik manajemen kelas seperti apa yang ingin Anda rubah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Nah, ini yang saya buat, Bapak Ibu boleh buat sendiri sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Praktik melibatkan murid dalam menentukan tujuan yang akan dicapai, hal yang akan dilakukan, dan proses serta gaya belajar yang diinginkan murid. Sama lagi punya kita Bu. Melibatkan Postes. Jangan laptopnya Pak, untuk postes Pak. Saya sudah postes pula ini. Iyalah. sama saya. Langsung aja bagi jawabannya Pak Praktik ya. melibatkan murid dalam menentukan tujuan yang akan dicapai, hal yang akan dilakukan, dan proses serta gaya belajar yang diinginkan murid. Nah, ini udah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ada yang pengen belajar sendiri, ada pengen belajar kelompok, ada yang maunya di luar kelas, ada maunya game terus. Tetapi walaupun begitu ada juga yang memang maunya konvensional, duduk di kelas mengerjakan sendiri, itu pun ada juga anak yang begitu. Nih Pak ya. Oh, Punya ibu aja. ini gue yang jadinya PC. Tidak cari surat terima. Jadi kalau latihan pengetahuan itu ya sempat kita kerjakan sama Postes kan Bapak Ibu? refleksi. Di situ bisa kita hapus. Bisa Bu. Oh biar rapat ya. Bisa simpan. Nanti aku kasih. Gimana apa posnya? Oh itu udah tuh. Kok dia masih bilang siapa? Takut dibully. Aku screenshot lah ya. Aku fokus ngerjakan ini. Bu nggak bisa Bu laptopnya Bu. Kenapa? Tadi sangat membuatkan pagi ya, jadi kami fokus. Enggak bisa nih kurasa. Au. Berarti Kak Tri nggak membahagia? Dekat kan? Tri membuat kami fokus untuk belajar. Beda fokusnya Kak. Fokus ini untuk membahagiakan. Terima kasih. Apa Bu? Abu-abu ya? Iya. Kontak-kontak Bu. Kira bisa nyaan. Yes, luar biasa. Banyak babu ya. Enggak tadi kita sabar. Kukira kita sembilan. Itu dia. Ini? Kok kuning Bu? Tadi udah di Layarnya kurang apa? Oke, Bisa. Perhatikan kemampuan. Ayo jangan berbeda. Oke, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Banyak berarti soalnya ini. Oke. Perhatikan kemampuan prasyarat pada contoh mata pelajaran bahasa Indonesia berikut. Yang pertama, murid dapat menyampaikan ide tanpa bantuan guru. 2. Murid dapat membedakan kalimat fakta dan opini. 3. Murid dapat membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas. 4. Murid dapat membaca dengan cepat. 5. Murid dapat menyampaikan ide secara lancar. Saat akan menulis sebuah teks argumentasi, kemampuan yang menjadi prasyarat penguasaan materi adalah, nah ini memang tadi ada di link yang untuk
modul ajar bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita bisa menulis teks argumentasi, kita harus tahu dulu fakta dan opini dan membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini karena pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. 2, 3. Jadi 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Untunglah sama-sama kita jawab. Mana tahu kena ini. Bahasa Aku Indonesia lagi. tok. Sebuah kelas. Sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar proyek, kelas yang biasanya berjalan daring perlahan mulai beralih ke sistem kelas campuran. Strategi berikut dapat digunakan guru kelas untuk memastikan kegiatan belajar berjalan efektif. Yang pertama, menjalankan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek. 2. Menentukan potensi yang sama untuk seluruh murid di kelas. 3. Membuat kelompok-kelompok kecil di kelas. 4. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan umpan balik. 5. Membuat presentasi menggunakan aplikasi agar tampak menarik. Apa jawabannya? Pasti ada 5-nya ini. Apa pertanyaan? Pertanyaannya, Kelompok kecil 35. Strategi. strategi yang tepat adalah opsinya coba. Ini pilihannya. Yuk, Mbak, pilihannya. Pilihannya. Oh, Yang pertama kan Yuk. menjadwalkan kelas tatap muka dan untuk sesi evaluasi proyek. menjadwalkan Belum. kelas tatap Enggak. muka untuk sesi evaluasi proyek. Tidak, belum nyampe ke situ. Menentukan potensi yang sama bukan. Nah, Kelompok kecil. kelompok kecil ya Bapak Ibu ya. Memberikan kesempatan kepada 3 murid. dan 5 kayaknya. Untuk memberikan intinya dari Tidak, Pak. Karena kelasnya campuran. 3 4 ya? 3 3 dan 1. 5. 1 dan 3. Sebuah dan kelas. 3. 1 dan 3. Iya, 3 dan 1. Menjadwalkan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek. Itu tadi namanya tadi dari komunitas belajar tadi itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi dari dan murid harus ada komunitas belajar satu hari mereka bersama-sama. 3 dan 1. 1 dan 3. 3. Oh, Iya, 1 1 dan 3. Perhatikan baik-baik. Sebuah kelas menggunakan kegiatan proyek kelas yang biasa berjalan daring. Nomor 3 udah jelas. Kelas yang biasa berjalan daring perlahan mulai ke campuran. Oh bisa juga. Campuran kan berarti udah ada daring dulu. Oh, Daring dia kan? dari daring ke luring. Berarti 5 enggak lah ya? Oh, Oh iya iya enggak. dari Iya. kelas. Iya 1 Itu 3. tadi komunitas kelas Bapak Ibu. Iya, iya. Ada waktu tertentu mereka bersama-sama di luring. 1 3, 1 3. 7. 7. Setuju. Ya, salah Oke, satu enggak 1 apa-apa dan lah. 1 3. Enggak, 1 3 yakin. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar seorang murid kecuali Ayam. tadi ada Kan tadi ini ada Bapak Ibu, 3 keterampilan. faktor, Iya. pengetahuan, keterampilan, Keterampilan dan minat atau ketertarikan. Bakat. Jadi yang tidak adalah bakat murid. Wah, Jelas lah. mobil lah kayaknya. Kecuali ya. Apa Iya. Pak? Iya Pak. Biasa aja lah hidupnya. Iya Pak. Dalam video Nggak nyerang tampak aku ya. Pak Arif mengalami kendala saat mengajar sehingga nilai kuis murid-muridnya tidak memberikan hasil yang baik. Setelah mengobrol dengan rekannya, ternyata kendala tersebut terjadi karena Pak Arif menggunakan bahasa Indonesia yang hanya dipahami segelintir murid. Rekan Pak Arif menyarankan ia untuk belajar menggunakan bahasa daerah yang lebih dikuasai murid-murid. Di sini tampak penggunaan bahasa yang tepat memegang peranan penting dalam proses belajar murid. Dari kasus Pak Arif, apa saja dampak penggunaan bahasa yang tepat dalam proses pembelajaran? Apa dampaknya? Yang pertama, peningkatan motivasi belajar di kelas dan nilai lembar kerja murid. 2. Murid dapat menguasai bahasa asing dalam waktu singkat. Murid dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan menikmati pengalaman belajar di sekolah. 4. Meningkatkan kepercayaan diri murid untuk meniti karir di masa depan. 5. Murid semakin bangga terhadap bahasa daerahnya sendiri. 'Gak ada. 1, 3, 4. 1 3 4, Bu. Di video Coba tengok, Pak. 1, 3, Coba atas 4. kan dulu. Coba. 1. Iya. Peningkatan motivasi belajar di kelas dan nilai lembar kerja Ya, murid. betul. Murid dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan menikmati pengalaman belajar di sekolah dan meningkatkan kepercayaan diri murid untuk meniti karir di masa depan. Walaupun dia dari daerah, dia bisa meniti karir di masa depan. B ya. B itu jawabannya.
sampai Apa apa nih yang urung yang lain ada 3 4. Ya sebenarnya saya di sini salah berkali-kali Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu juga tadi Pak. Yang saya ulang memang saya paham itu Pak. Saya langsung benar di sini kemarin. Oke, selanjutnya dalam contoh kasus pada video ternyata strategi manajemen kelas yang dilakukan Bu Ina kurang berhasil. Selain 3 syarat yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, apalagi perbaikan lain yang dapat dilakukan oleh Bu Ina? Memberikan instruksi awal yang lebih jelas kepada seluruh murid sebelum mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. B. Menentukan jarak yang berjauhan antara tiap kelompok agar tidak saling mengganggu. C. Meminta setiap murid mengisi lembar refleksi setelah kegiatan usai. Dodol. D. Mengurangi jumlah anggota kelompok agar proses membaca menjadi lebih tenang. Dodol kayaknya. Apalagi perbaikan. Dodol kayaknya mengurangi jumlah anggota kan A. dodol. Ya, mau Ibu. Dodol kayaknya. Karena panjang jawabannya gitu. Nggak aku baca videonya ya kan jadi nggak tahu ya. Iya. Tadi strategi manajemen tadi setelah dikelompok-kelompokkan Dodol kayaknya. diberikan Tapi nggak tahu instruksi. Berarti A. Yang ini Bu. Memberikan instruksi. Oh, dia diberikan instruksi baru dibagikan ke dalam kelompok dari pemetaan Nomor tadi 5 ya. itu kan. Oke, jawabannya A. paling panjang ya. Paling panjang. Cetak rekor memang. Dari keempat contoh di bawah ini, manakah yang tidak termasuk ke dalam alternatif modifikasi yang dapat Cantik. dilakukan guru dalam pembelajaran Cantik, cantik. diferensiasi?